Peristiwa terjadinya padan, sumpah suci atau ikrar, atau janji suci, antara Marga Nainggolan dan Siregar, bermula dari dua orang perempuan, yang satu adalah istri dari Nainggolan Parhusip dan yang satunya adalah istri dari Toga Siregar. Diceritakan, istri dari Nainggolan Parhusip merindukan kehadiran seorang anak perempuan di tengah keluarganya, sementara istri Toga Siregar sebaliknya merindukan kehadiran seorang anak laki-laki. Bagi istri Nainggolan Parhusip yang telah melahirkan beberapa anak dan semua laki-laki, menjadi alasan baginya untuk mengharapkan seorang anak perempuan. Lain lagi dengan istri Toga Siregar, yang juga belum melahirkan seorang anak laki-laki, menjadi kekhawatiran tersendiri baginya, karena dia adalah istri yang kedua, sementara istri Siregar yang pertama, telah melahirkan dua anak laki-laki. Perlu juga diketahui, istri Siregar yang kedua ini, adalah adik kandung dari istri pertamanya, yang meninggal setelah melahirkan anaknya yang kedua. Dengan demikian, istri kedua Siregar menggantikan istri pertamanya dengan upacara ganti rere atau istri sebelumnya adalah kakak kandung dari istri berikutnya. Dikabarkan, istri dari si Parhusip dan Siregar mengandung pada waktu yang bersamaan. Tentu berbagai upaya doa dilakukan, agar keinginan kedua perempuan itu, mendapatkan anak sesuai dambaan hati mereka, dapat dikabulkan Yang Maha Kuasa. Tiba waktunya, rupanya kedua perempuan itu ditakdirkan untuk segera melakukan persalinan pada saat yang bersamaan pula. Ketika saat persalinan tiba, semua harapan menjadi sirna. Istri si Parhusip tetap saja melahirkan anak laki-laki, dan istri Siregar melahirkan anak perempuan. Rupanya si Baso, atau Paraji, atau wanita yang membantu persalinan mereka berdua adalah orang yang sama. Sosok yang tahu persis keluhan dari kedua wanita itu. Dan, atas petunjuk dari si Baso atau Paraji tersebut, peristiwa besar itu pun terjadi. Dibantu Seng si Baso, kedua wanita itu membuat kesepakatan, dan kedua anak yang baru saja dilahirkan kemudian ditukar, anak laki-laki yang dilahirkan istri si Parhusip diberikan kepada istri Siregar, dan anak perempuan yang dilahirkan istri Siregar diserahkan kepada istri si Parhusip. Dikabarkan juga, tidak ada yang mengetahui peristiwa itu terjadi, selain tiga orang perempuan, yakni istri Nainggolan Parhusip, istri Toga Siregar dan si Baso yang membantu persalinan mereka. Peristiwa besar itu ditandai dengan datangnya ronggur, atau petir atau guntur, menggelegar, yang membuat seisi wilayah itu terkejut pada siang itu, karena suara itu memekakkan telinga, sampai membuat telinga seperti hendak pecah. Seluruh warga yang mendengar suara itu, memastikan bahwa telah terjadi peristiwa tidak lazim. Hanya saja mereka tidak tahu, peristiwa apa yang telah terjadi dan di mana peristiwa itu berlangsung. Selain membuat penduduk desa terkejut, suara petir itu juga membuat si Parhusip dan Siregar, serta para nelayan yang sedang mencari ikan di tengah danau terkejut bukan kepalang. Hal itu membuat mereka menjadi takut, lalu menepi ke pantai dan pulang ke rumah masing-masing. Betapa riangnya hati si Parhusip dan Siregar, setelah mereka atau istri mereka melahirkan anak dengan selamat. Mereka sama sekali tidak tahu hari itu istri mereka telah melahirkan, kalau warga desa tidak memberitahukannya. Mendengar berita bahagia itu, mereka berdua semakin mempercepat langkah, agar tiba di rumah lebih cepat. Setibanya di rumah, si Parhusip segera menghampiri istrinya, lalu mengucapkan selamat, yang ia ungkapkan sebagai wujud sukacita. Rasa sukacita si Parhusip semakin bertambah-tambah, setelah ia tahu anaknya yang lahir adalah seorang perempuan. Tetapi, semakin ia memperhatikan anak itu, rasa sukacita yang sedari tadi menghiasi wajah si Parhusip mulai berubah. Ekspresi wajah si Parhusip semakin menunjukkan rona kecurigaan, ketika semakin ia menatap anak perempuan yang baru lahir itu. Melihat gelagat suaminya yang mulai curiga, istri si Parhusip mulai gelisah.
Kegelisahan itu semakin meningkat dan berubah menjadi rasa takut, ketika tiba-tiba petir kembali menggelegar hingga membuat bayi perempuan itu kaget lalu menangis. Sementara itu, kecurigaan si Parhusip semakin meningkat seiring dengan suara petir yang datang secara tiba-tiba, membuat ia semakin percaya kepada kata hatinya, bahwa bayi perempuan itu bukanlah darah dagingnya. Tidak menunggu lama, istri Nainggolan Parhusip segera bangkit dan menghampiri suaminya, lalu membungkuk dan sujud, seraya menuturkan peristiwa yang sudah terjadi, kemudian memohon ampun atas segala dosa yang telah ia lakukan, karena ia telah bertindak terlalu jauh, tanpa sepengetahuan suaminya. Melihat ketulusan hati istrinya untuk memohon ampun, si Parhusip mengurungkan niat untuk menghukum istrinya, lalu meraih bayi perempuan itu dari sisi istrinya, kemudian membawa pergi menuju kediaman Siregar. Nainggolan Parhusip berniat untuk menukar kembali bayi perempuan dengan bayi laki-lakinya yang ada pada keluarga Siregar. Melihat si Parhusip muncul di ambang pintu rumahnya dengan membawa bayi, istri Siregar mendadak ketakutan. Ia sadar, rahasia yang ia simpan bersama istri si Parhusip tentang pertukaran bayi sepertinya telah terbongkar. Melihat gelagat si Parhusip sudah siap untuk angkat bicara, istri Siregar segera bangkit dari tempatnya, lalu tunduk dan sujud di hadapan suaminya. Istri Siregar juga menjelaskan dengan rinci peristiwa yang telah terjadi, dan mengakui segala kesalahan yang telah ia lakukan, lalu memohon ampun kepada suaminya atas tindakan itu. Toga Siregar sangat terkejut mendengar penjelasan dari istrinya, sehingga membuatnya tak mampu bicara walau sepatah kata. Pengakuan istrinya membuat dirinya terkulai lemas, sebab anak laki-laki mereka bukanlah anak yang lahir dari rahim istrinya, melainkan dari rahim istri si Parhusip. Melihat situasi yang semakin tidak menentu, Siregar hanya bisa berserah kepada Yang Maha Kuasa. Ia pasrah kalau si Parhusip sampai melampiaskan amarah kepada dirinya. Ia sangat sadar bahwa istrinya telah bertindak melampaui batas. Melihat Siregar pasrah dalam ketidakberdayaan, kemudian Nainggolan Parhusip angkat bicara. Dia menyesalkan semua tindakan para istri, karena bertindak tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para suami mereka. Jika keinginan itu dibicarakan dengan baik, tentu ada hal yang membuat pembicaraan berakhir dengan mufakat. Begitu si Parhusip menuturkan kata yang sedari tadi dipendam di dalam hati. Kemudian Nainggolan Parhusip membuat pernyataan yang mencengangkan, bahwa sejak saat itu, Siregar harus menjadi adiknya, lalu mengangkat sumpah, bahwa sejak saat itu pula, anak laki-laki keturunan Nainggolan Parhusip tidak boleh mengawini anak perempuan Siregar Silali, dan begitu juga sebaliknya, anak laki-laki keturunan Siregar Silali tidak boleh mengawini anak perempuan Nainggolan Parhusip. Dan sejak saat itu, bayi laki-laki yang diserahkan si Parhusip kepada Siregar, resmi diberi nama Silali. Masih mendekap bayi perempuan Siregar, Nainggolan Parhusip melanjutkan pernyataannya, bahwa sejak saat itu anak perempuan Siregar menjadi anaknya, dan anak laki-lakinya sendiri ia serahkan menjadi anak Siregar. Mendengar pernyataan si Parhusip, Siregar dan istrinya menjadi lega, dan mereka berdua bangkit dari tempatnya secara bersamaan dan sujud di hadapan Nainggolan Parhusip, lalu menyatakan menerima sumpah atau padan sebagai sumpah bersama, dan menjadi sumpah secara turun-temurun bagi keturunan Nainggolan Parhusip dan Siregar Silali. Hingga saat ini, keturunan Nainggolan Parhusip dan keturunan Siregar Silali tidak ada yang saling menikah. Mereka sungguh menghormati padan atau sumpah yang telah dinaikkan oleh kakek moyang mereka. Dahulu memang hanya Nainggolan Parhusip dengan Siregar Silali saja yang beban sumpah, namun saat ini semua keturunan Nainggolan dan keturunan Siregar sudah bersatu dan sepakat bahwa sumpah bukan hanya milik Nainggolan Parhusip dan Siregar Silali semata, melainkan untuk semua keturunan Nainggolan dan keturunan Siregar lainnya.